Bismillah, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Di sini saya mau berbagi sedikit tentang Classroom atau dari Google Workspace Education yang sering ditanyakan Bapak dan Ibu. Jadi semoga video ini bisa membantu Bapak dan Ibu semua. Oke, nah di sini saya mencoba buat videonya dari laptop ya. Nanti untuk guru yang mau membuka di HP, silahkan download aplikasi Classroom. Nah, nanti diikuti aja itu layanan-layanan yang ada di Classroom-nya, gitu ya. Nah, untuk pertama kali, silahkan dibuka laptopnya, buka Google Chrome, lalu masuk kita ke akun sebelah kanan. Kalau nggak ada, diklik di sini Gmail, terus enter. Nanti klik yang atas ini Gmail, terus masukkan email dan password yang sudah dikasih Pak Arif ya. Ini karena saya sudah masuk, jadi akan langsung. Nah, ini bentuk Gmailnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu nggak usah bingung, ini kan Gmail. Di mana Classroom-nya? Semua layanan yang ada di Google Workspace itu ada di sini nih, di titik 9 atas ini. Nah, nanti klik aja itu, klik satu kali kiri, terus cari Classroom. Klik satu kali Classroom-nya. Nah, nanti akan diarahkan ke kelas gitu ya. Terus alhamdulillah semua guru sudah membuat kelas ya. Jadi insya Allah aman. Kalau misalnya mau buat kelas lagi, tinggal klik ini, terus create class atau buat kelas. Nah, bagaimana sih cara buat materi? Gini, saya arahkan ya Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya ketika kita membuat materi atau mau membuat tugas dan itu belum langsung diposting atau belum dibagikan ke anak-anak, sebaiknya dibuat dulu di satu kelas saja. Contohnya di sini saya mau buat di kelas 4A ya. Nah, lebih amannya Bapak dan Ibu pilih kelas yang A saja. Jadi biar gampang diingat, oh kemarin aku udah buat nih materi atau udah buat tugas di A gitu. Jadi nanti tinggal dibuka aja di kelas yang A, nanti tinggal share tuh. Jadi ini kita buka satu kali ya di kelas 4A, klik kiri satu kali. Lalu ini kan forumnya ya Bapak dan Ibu, forum atau ceritanya beranda kita. Nah, kalau misalnya kita mau nge-share link Google Meet atau mau memberikan pengumuman tentang kapan pengumpulan, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya atau menagih-nagih gitu, menagih tugas siswa. Nah, ini di sini nih tempatnya. Stream atau forum. Di sini announce something to your class. Nah, berikan pengumuman. Nah, nanti berikan pengumumannya. Contohnya hari ini kita bertemu di Meet ya. Nah, nanti linknya tinggal dipaste di sebelahnya situ ya, gitu ya. Terus nanti diarahin ini pengumuman ini tuh untuk kelas apa aja. Bisa klik di sini, tinggal cari misalnya 4A, 4B, 4C, tinggal dicentang 4B, 4C gitu ya. Terus kalau udah selesai, ini untuk siapa? Terus link meetnya sudah ada. Nah, klik posting. Kalau misalnya belum diposting, boleh di draft dulu, tapi schedule gitu ya, pada Ibu. Kalau nggak jadi di cancel, itu daripada bingung. Terus cari kode kelas di mana Bu Aza? Di sini. Ini langsung muncul. Kalau di laptop ya atau komputer di sini sebelah kiri, tinggal klik ini satu kali. Nah, nanti tinggal copy invite atau link. Terus kalau misalnya di HP kan tidak muncul nih
kelas kodenya. Langsung buka pengaturan, terus kita ke bawah. Nah, ini ada invite link. Nih, ini disalin. Diklik 1 kali aja, nanti tinggal paste di WA atau ke orang yang membutuhkan link tersebut. Tuh. Ini ya, kok invite linknya, undang linknya. Untuk kelas 4A itu kode kelasnya itu G5HYSCT. Jadi kalau misalnya dia mau nulis langsung, contoh ya Bapak dan Ibu. Contoh misalnya mereka mau manual nih masuk kelasnya. Nah, mereka kan di sini join kelas. Nah, nanti kan kode yang tadi yang G5HY tadi itu yang dimasukin nama anak-anak. Nah, kalau lebih aman sih lebih baik langsung salin aja, nggak usah pakai yang G5HY ini gitu. Udah ya Bu, Bapak. Nah, terus kita mau buat materi atau tugas. Nah, tempatnya itu ada di classwork atau tugas kelas. Klik 1 kali kiri, terus create ya. Create itu buat gitu. Nah, ini ada layanan lagi. Kalau misalnya mau Google Meet langsung di sini bisa. Mau buka Google Calendar atau mau buka drive foldernya tentang materi di 4A ini mana sih? Nah, tinggal buka aja, nih klik 1 kali. Nah, misal kita mau buat materi tadi ya, create terus materi. Nah, di sini tuh kita bisa membuat materi, pertanyaan atau kuis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa ini ya. Saya akan mengulangi sedikit. Create materi, terus tulis judulnya. Judul itu judul diperjelas pertemuan ini tuh tentang apa. Misalnya bab 1 sholat wajib itu ya. Kasih tanggal Bapak dan Ibu 15 Juli. Ini untuk misalnya untuk tanggal 15 Juli gitu ya. Terus deskripsi ini petunjuknya, silakan pelajari materi berikut gitu. Nah, kalau misalnya mau tambah materinya udah dibuat di Word atau PPT atau mau ambil dari YouTube, bisa nih langsung klik add 1 kali. Nah, diambil aja atau dari link kalau Bapak dan Ibu mau ngambil link YouTube gitu, bisa tinggal dibuka ini plus, terus buka YouTube, klik YouTube lagi, nanti kan akan muncul layarnya YouTube. Nah, tulis judulnya yang dicari tadi, tentang sholat wajib ya. Sholat wajib ya. Tulis di sini sholat wajib. Ingat ya kalau YouTube tulisnya di sini ya. Sholat wajib kartun. Nah, terus di enter. Udah selesai, nanti kan muncul tuh banyak. Nah, misal mengambil dari Nusa dan Nara ini. Klik dulu 1 kali supaya kita lihat videonya bagaimana. Nah, linknya yang diambil tuh yang di atas sini. Klik 1 kali kiri, klik kanan, salin. Terus kita kembali ke kelas kita. Kita buka link. Nih ya, kan link tadi link. Terus dipaste, tempel, add link. Nah, ini langsung muncul videonya yang tadi Nusa. Assalamualaikum. Yuk jadi gitu ya. Itu contoh ya Bapak dan Ibu. Atau mau ngambil dari PPT, Word. Nah, di sini file. Nanti diarahin mau ngambil file langsung dari file kita, langsung browse. Nanti diarahin ke dokumen kita gitu ya. Nah, terus kalau misal Bapak dan Ibu belum buat sama sekali materinya, mau buat secara langsung. Nah, tinggal klik create atau buat nih. Klik 1 kali. Nanti di sini banyak pilihan ya. Mau buat lewat dokumen, slide itu kayak PPT. Dokumen itu kayak Word. Terus sheet itu kayak Excel. Drawing itu gambar atau form dalam bentuk form soal Google
Google formulir gitu. Nah, misalnya kita mengambil dari Google Slide, ya kita klik Google Slide. Nah, nanti ini otomatis akan tersimpan. Nah, kita diarahkan ke Google Slide-nya tadi. Nah, kita tulis judulnya. Judulnya ini tentang apa? Bentar ya Bapak dan Ibu. Ini jaringan saya tetreng. Nah, di sini kita tulis judul filenya dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini tulis bab 1 sholat wajib. Nah, nanti ini tuh akan kesimpan di Google Drive-nya Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah bingung. Ini file udah masuk belum ya di laptop aku, nggak usah bingung gitu. Jadi ada di Google Drive, bisa diambil gitu ya. Nah, terus di sini kita tulis sholat wajib. Nah, bawahnya tulis nama gurunya, misalnya Aziza gitu ya. Pokoknya ini kalau mau nambah slide tinggal klik enter. Nah, itu akan muncul slide berikutnya. Diklik slide berikutnya apa? Sholat subuh gitu. Nanti slide berikutnya sholat zuhur dan lain-lain. Nah, nanti bisa dikreasiin gambar, mau pakai gambar, klik yang ini, upload dari komputer boleh, atau link ini kita cari tadi, misal plus link cari gambar sholat kartun ya, itu kan akan muncul tuh gambarnya, image. Nah, cari misalnya kita mengambil yang ini, klik kanan, salin, terus kita kembali ke kelas kita, kembali ke slide kita, terus di sini bisa kita paste atau tadi ini disimpan. Ini tadi disimpan gambar sebagai, nanti kan kesimpan tuh, mau simpan di drive kita atau dokumen kita bisa, nanti tinggal kita ambil di sini. Nah, ini udah muncul ya, tadi kan saya paste gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini nggak perlu di save lagi Bapak dan Ibu, kita bisa langsung silang aja karena ini udah otomatis kesimpan di drive. Nah, kita silang aja ya. Terus ini tadi Google Slide yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya kita klik satu kali, nah dia akan muncul yang udah kita buat tadi, slide yang sudah kita buat tadi. Nah, kayak gini muncul, kan kita baru buat begini ya, gitu ya Bapak dan Ibu, tidak usah bingung. Gitu. Nah, ini ya tadi udah kita buat ya. Nah, kalau misalnya nggak dipakai udah silang. Terus kalau sudah selesai di sini, materinya sudah selesai, misal ada YouTube yang udah dipakai, udah ada materinya. Terus kita kalau misalnya ini mau disimpan dulu, Ibu belum posting buat minggu depan, disimpan dulu aja. Nah, simpan itu hanya bisa di satu kelas. Kalau schedule pun juga, schedule itu bisa banyak kelas, tapi itu nanti takutnya kalau misalnya kita tiba-tiba mau mengubah materinya, nah itu kita harus satu-satu lagi di setiap kelasnya tadi yang udah kita schedulekan itu, kita harus edit lagi. Nah, lebih baik di satu kelas aja dulu, terus kita arahkan topiknya. Nah, kalau belum ada topik, kita klik create topik, tulis bab 1 tentang ibadah misalnya. Kan tadi di bab 1 ini ada pertemuan minggu depan sholat wajib, pertemuan berikutnya sholat sunnah.
Nah, itu tuh ditekankan dengan tanggal. Tapi kalau di topik nggak usah pakai tanggal, babnya saja gitu ya, bab 1 ibadah. Terus kita save draft, itu untuk simpan. Simpan dulu aja supaya karena kalau kita udah langsung posting itu kita nggak bisa, kita ngeditnya hanya bisa ngedit isinya, tidak bisa ngedit untuk penyimpanannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah sampai minggu depan nih, udah hari H, kita mau share ini materi. Klik aja ini 3 kanan, yang ini ya, bukan topiknya ya. Klik kanan, edit, lalu ini diarahkan siapa aja yang harus dapat materi ini, 4A, B, C, D, E. Nah, nanti kalau sudah selesai 5 kelas itu langsung posting aja, klik 1 kali. Nah, itu akan langsung ke posting gitu ya. Pas hari H saja ngepostingnya. Terus fungsinya tadi topik itu fungsinya adalah untuk kayak ibaratnya di dalam satu topik ini, di dalam bab 1 ini nanti di bawahnya ini akan ada absen, materi, terus ada tugas. Kita contoh absen ya. Absen kita klik create question. Ini khusus untuk absen secara langsung ya, question. Terus kita klik ini absen 15 Juli 2021. Nah, di sebelah kanan ini diganti multiple choice atau pilihan ganda. Silakan isi absen berikut. Nah, ini nih, tadi pilihan ganda tadi diklik hadir, sakit, izin, misal gitu ya. Atau hadir saja boleh. Nah, kalau di sebelah kiri ini udah selesai, ini bisa ya Bapak dan Ibu kalau misalnya mau buat lewat Google Form juga bisa, ini langsung create Google Form gitu bisa absennya ya. Terus ini kan tidak dinilai absen ya, jadi ini diganti ungrade. Terus apakah ada batasan waktu absen ini? Nah, kita klik ini. Misalnya tanggal 15 juga di jam 12 malam gitu ya, misal. Topiknya ini diklik lagi topik, kita arahkan nih absen mau masuk di bab mana. Nah, ternyata kita masukin di bab 1 ibadah gitu ya. Terus kalau belum dipakai, di save draft dulu aja, disimpan dulu aja. Tuh ya, nanti kalau hari hanya sudah tanggal 15 Juli nih misalnya mau kita share, tinggal klik 3 lagi, edit, arahkan ini untuk kelas 4A, B, C, D, E ya kan, dicentang-centang gitu. Lalu kita klik ask. Tadi kan post, ini ask gitu ya. Kita klik aja ask. Nah, nanti akan muncul di kelas-kelas yang lain. Yang penting kita arahkan ke kelas lain gitu. Nah, terus kita mau berikan tugas. Create assignment, boleh assignment, boleh quiz assignment. Tulislah di sini tugas 1 ya. Nah, kita silakan tulis di sini, silakan kerjakan tugas berikut. Nah, kita kan mau berikan tugas lewat Google Form nih misalnya. Nah, kita langsung aja create form. Nah, nanti diarahkan ke Google Form gitu ya. Nah, ini kita klik misalnya tugas 1 sholat wajib. Tugas 1 sholat wajib. Nanti di sini diklik langsung muncul kan. Nah, ini nama siswanya. Boleh kita berikan nama siswa atau enggak. Kelebihannya kalau kita kasih di sini nama siswa, terus kita ambil absennya ini, kita ganti multiple choice ya. Nah, kita ambil ini absen nama anak ini dari database siswa di komputer.
Nah, itu kelebihannya nanti ketika kita melihat respon di spreadsheet itu akan muncul nama anak-anak. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan nama siswa di sini, berarti kita harus lihat yang mengerjakan di kelas tadi itu punyanya siapa. Ini tadi gitu. Kalau saran saya ya ini dikasih aja nama siswa di database siswa. Ambil aja langsung copy paste nama siswa gitu ya. Terus kalau mau memberikan soal tinggal klik ini plus soal kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau memberi membuat anak-anak memberikan foto, ini dijadikan aja file upload ya. Nanti anak-anak ini continue, nanti anak-anak akan bisa memberikan upload. Ini diatur maksimum ukurannya berapa, maksimum fotonya berapa. Tapi ingat kita ngeceknya tetap satu-satu kalau pakai foto ya, gitu. Terus misalnya kita plus, misal di buku paket ada soal pilihan ganda atau di buku LKS ada pilihan ganda, kita klik aja di sini soal nomor 1. Nah, ini kita klik aja A B C D. Nah, nanti kita bisa duplikat soal nomor 2. Jadi anak-anak tinggal mengumpulkan mereka sudah mengerjakan di buku paket, tinggal mengumpulkan jawaban. Nah, nanti kan kita tinggal ngecek aja otomatis kalau di Google Form ya. Jangan lupa ininya diubah ke kuis. Kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan kuis, ini tidak akan ada nilainya gitu ya. Jangan lupa ada arahan juga. Misal di sini kerjakan soal di buku LKS halaman 12 sampai 13, lalu ketik jawabannya di sini. Arahannya harus jelas ya Bapak dan Ibu. Udah kalau sudah selesai, kita nggak usah save, silang aja, kita kembali ke kelas. Nah, ini otomatis sudah kesimpan di Google Drive kita juga gitu. Kalau tidak dipakai, di silang aja ya. Jangan sampai kita ternyata tidak dipakai Google Form-nya, anak malah bingung kok kosong gitu. Jadi jangan lupa disilang. Terus ini kita atur poinnya, boleh ini batas waktunya kita atur juga. Topik, nah topik ini kita masukin ke bab 1 ibadah karena masih tentang bab 1 ibadah ya kan. Tugas 1 jangan lupa tanggalnya. Misalnya setelah tanggal 15, nih Bapak dan Ibu tinggal buka tanggalan. Setelah tanggal 15, ini kan tanggal 22, berarti tugasnya untuk 22 Juli 2021. Udah selesai. Ingat kalau masih mau disimpan dulu, di save draft. Nah, tapi kalau misalnya sudah mau langsung diberikan, klik 3, edit, lalu arahkan kelasnya lagi. Kelas apa aja yang bakal dapet tugas ini, 4A, B, C, D, centang-centang gitu. Tapi kalau sudah assign itu tugaskan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini maksud saya. Bab 1 ibadah itu nanti ada absennya tuh di 15 Juli, nanti di 22 Juli juga bikin absen. Bagaimana cara memakai kembali absen ini? Kita create, reuse post, kita pakai kembali postingan yang sudah ada. Terus kita ingat, ini di kelas 4A ya. Kita ke 4A, terus kita ambil absen, kita buat kopiannya. Ini jangan lupa dicentang biar tidak tercampur. Terus reuse. Nanti kalau sudah reuse, kita pakai kembali, diarahkan tuh Bapak dan Ibu. Nah, tinggal ubah aja ini tanggalnya. Absen 22 Juli. Ini sudah sama. Terus ininya batasannya diganti lagi tanggal 22 Juli. Waktunya jam 12 malam. Nah,
ini juga masuk topiknya di bab 1 ibadah gitu. Udah, nanti kalau misalnya masih mau disimpan, ingat save draft lagi. Gitu. Kalau misalnya mau langsung posting boleh, tapi pas hari H saja supaya anak-anak tidak isi absen dari sekarang kayak gitu. Ya, ini nih bedanya ya tadi. Nah, ini bisa diatur Bapak dan Ibu. Misalnya mau absen dulu baru tugas. Ya udah, kita atur aja move down, turun. Nah, absen ini akan turun ke bawahnya tugas. Kayak gitu. Diatur aja, dirapikan. Gitu ya Bapak. Terus kalau misalnya kita mau masuk bab 2, tinggal create. Kita mau buat materi ya. Nah, ini bab 2 tentang puasa misalnya. Bab 2 puasa. Seperti tadi deskripsinya apa, kalau mau ada tambahan materi apa. Nah, terus topiknya ini kan kita udah masuk bab 2 nih. Ya udah, kita create topik buat baru lagi. Kita tulis bab 2 puasa. Nah, ini tadi kita kasih tanggal. Saya lupa, maaf. Misalnya bulan depan ya, bulan depan tanggal 12 Agustus. Itu bab 2. Nah, gitu tinggal diarahkan. Ya, ini ingat ada tanggalnya. Kalau ini tidak usah tanggal karena ini hanya topik. Nanti di save draft. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang saya maksud tadi. Apa sih fungsinya topik? Ingat kalau misalnya kita mau mengarahkan, mau memberikan materi, mau memberikan tugas, absen, atau apapun itu, topiknya harus jelas. Di bab manakah yang kita berikan gitu ya. Jadi ini masuk bab 2. Yang bab 1 ya bab 1 gitu. Makanya ini harus jelas materinya tadi. Apakah tentang sholat wajib. Jadi diperjelas, tapi nggak usah panjang-panjang, nggak usah ada bahasa Arab lagi, ada PAI lagi, nggak usah karena udah jelas kita di kelas bahasa Arab, sudah jelas kita di kelas PAI. Yang penting materinya aja diperjelas dan tanggalnya. Itu saran dari saya. Terus Bapak dan Ibu, kalau gimana sih cara memberikan ulangan? Nah, ya udah sama tugas tadi. Create tugas, assignment, tinggal tadi Google Form-nya diganti aja ulangan kayak gitu ya. Saya contohin aja di sini assignment ulangan bab 1. Tanggalnya misal tadi sebelum tanggal 12 Juli berarti sebelum tanggal 12 Agustus berarti tanggal 5 ya. 5 Agustus 2021. Nah, ini nanti diberikan aja create form, diberikan ulangannya di Google Form boleh, Word boleh, terserah Bapak dan Ibu maunya gimana. Terus batasannya, kalau ulangan bisa batasannya jangan lupa dibatasin tanggal 5 Agustus misalnya gitu ya. Topiknya, apakah dia masuk di bab 1 ibadah atau masuk di bab 2 puasa? Nah, ini kan masih ulangan bab 1, berarti kita bikin aja di topiknya diarahkan ke bab 1 ibadah. Jangan lupa, kalau hanya menyimpan dulu, hanya bisa 1 kelas. Kalau misalnya mau langsung ditugaskan ulangannya ini, langsung arahkan ke 5 kelas. Gitu ya. Save draft. Saya save dulu. Nah, ini sudah masuk ulangan babnya. Gitu ya Bapak dan Ibu, sedikit penjelasan dari saya. Kalau mau lihat anggota Bapak dan Ibu nggak usah bingung. Pokoknya ini ada 4 atas ini dibuka-buka aja. People itu adalah anggota, nanti muridnya siapa aja di sini. Grades itu nilai, jadi nanti akan terekaman gitu. Kalau misalnya udah ada tugas nanti akan terekam gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Terus kalau misalnya Bapak dan Ibu mau, terakhir ya Bapak dan Ibu, mau Google Meet, tinggal klik ini, kelasnya terserah kelas apa aja. Klik Meet 1 kali, generate Meet link, terus save, terus nanti kita klik lagi 1 kali Meet, habis itu nanti diarahkan ke Google Meet-nya. Nah,
ini kita klik ini jaringan. Nah, ini dismiss aja. Nah, ini kita klik join now. Terus kita udah masuk ke Google Meet kita. Nah, nanti di sebelah kiri ini ada link. Nah, di kiri ini ada Google. Sebentar ya Bapak yang berdiri. Nah, link ini klik satu kali salin. Nah, ini yang akan di-share tadi saya bilang bisa di-share di WA atau share di forumnya Bapak dan Ibu tadi. Linknya di sini dipaste, tempel. Nah, udah suruh aja anak-anak masuk gitu ya. Jangan lupa diarahin kelasnya. Kalau tidak jadi dipakai, di cancel. Ya. Sudah Bapak dan Ibu. Nanti anak-anak tinggal masuk, kita izinkan gitu. Ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak dipakai, diklik merah ini ya. End call. Nah, itu aja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya versi lain, misal tadi membuat absen mau pakai Google Form juga bisa. Saya persilahkan Bapak dan Ibu, saya arahkan yang langsung saja, yang simple. Tapi kalau misalnya mau langsung Google Form itu enak, bisa direkap. Tapi kita harus masukkan nama siswa dari database kayak gitu tadi ya. Itu kekurangannya. Nanti kalau misalnya mau ngecek tugas, misalnya kita klik tugas ini, nanti di sini akan muncul siapa udah berapa yang mengumpulkan kayak gitu ya. Absen juga gitu, sudah kita klik nih satu kali, terus mau lihat nih edit question, nanti akan kelihatan di sini siapa aja yang udah klik hadir, siapa aja yang enggak. Tapi ingat di situ kita kalau misalnya kita ngabsen lewat sini, kita langsung ngerekap di buku daftar hadir kita ya Bapak dan Ibu. Bedanya kalau misalnya Google Form kan kita punya spreadsheet-nya gitu ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh tanya ke saya. Itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.